Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Salam Budaya. Pemirsa, kembali bersama kita di FK Podcast FK PPAI DPC Depok. Berkebetulan malam hari ini bersama dengan pembina FK PPAI DPC Depok, beliau Kanjeng Raden Bambang Eko Priyono. Nah, berkebetulan malam hari ini juga ya menjadi narasumber kita. Apa kabarnya, Eyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lancar, sehat. Amin, amin. Selamat untuk FK Depok. Selamat datang di rumah saya. Alhamdulillah. Ya, ini lagi ya di pendoponya ini banyak keris-keris ya, luar biasa. Baik, selain itu beliau juga pengamat ya, pengamat perkerisan nasional ya, luar biasa. Ini saya pengen tanya ini, dari mana sih sebetulnya asal muasal bahasa keris atau yang menjadikan keris? Apa itu keris itu ya? Nah, mengenai perkerisan ini banyak ceritanya sebetulnya. Ada yang bilang asalnya dari Ukri. Ukri itu mungkin dari daerah Ukraina, Turki. Turki, Turki. Tapi ada juga waktu zaman Prabu Haji Saka itu sudah memakai keris. Karena ketika masuk ke Indonesia, beliau menitipkan pusakanya kepada dua abdi dalamnya, sebilah keris yang akan suatu saat diambil kembali. Ceritanya. Nah, itu 78 abad. 78 abad pertama ya. Abad berarti pertama ya, baru hitungannya. Iya. Kita lihat juga di suatu film atau lukisan gitu mengenai Samson, kalau nggak salah. Samson. The Samson itu ya, yang film Manusia Kuat. Saya lihat Ya. lukisannya itu ada terselip di sini sebilah keris, bentuknya keris. Nah, sedangkan Samson itu kita nggak tahu tahun berapa itu. Iya. Apakah sudah Masehi atau sebelum Masehi? Bisa masuk ke sini, saya juga bingung karena kan Haji Saka ada mengatakan dari India, dari mana gitu kan. Keris sampai ke Indonesia karena memang kerajaan Indonesia zaman itu sudah ada. Mungkin di Indonesia sendiri keris juga sudah ada sebelum itu. Kita juga tidak tahu. Pada masa itu ya. Nah, itu terus sampai zaman. Tapi yang banyak di Indonesia itu keris-keris Kabudan itu. Zaman-zaman Buddha. Zaman-zaman Buddha. Keris, Kabudan. Kabudan. Tahun 800-an itu. Itu yang banyak ditemukan. Tapi sudah berupa benda-benda yang sangat tua. Pas istilah bahasanya sudah tua dan memang itu mungkin dibuat senjata barangkali. Ya, memang senjata. Memang senjata. Senjata tikam ya. Untuk membela diri pada waktu itu. Itu berkembang terus sampai zaman 800-an, zaman Selendra, dan zaman Singosari, Majapahit sampai sekarang sini. Berkembang terus. Nah, berubah itu dari zaman Kabudan ke sini berubah terus. Berarti dari era-era sebelumnya itu mungkin sudah ada, cuma kita belum tahu cikal bakal awalnya ya. Itu. Tapi seperti ini saya lihat banyak sekali benda-benda pusaka ataupun benda perkerisan ini. Ini saya nggak berani megang saya ada marwahnya katanya. Jadi seperti apa sih gaya ataupun cara kita untuk membuka atau megang keris ya? Bisa dipraktekkan ini. Untuk membuka keris ya. Iya, untuk membuka kerisnya pemirsa. Nah, ini salah satu keris. Cara membuka dan cara memegangnya juga kita penuh dengan rasa hormat. Gitu. Bisa saya ikutan ya? Boleh ya. Boleh. Jadi kalau ini harus bawa seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Terus kita pegang ke sini. Ada kuncinya. Ternyata ada kuncinya. Ini kita, kemudian jempol kita tekan. Ini supaya keluar. Nah, keluar. Ya, baru. Yang bergerak adalah warongkonya. Wararongko. Rangkanya ke atas, ini tetap diam gitu.
Baik. Nah, ini kerisnya yang setahu saya memang ada keris itu yang look lah. Ini enggak look ini. Berarti bagaimana? Ini Ini namanya lurus, apa? keris lurus ya. Hmm, Memang ada dua macam, yang lurus dan yang loop. look ya. Ini termasuk yang lurus, dan yang Wah, ini adalah yang luar biasa. loop yang ini. Nah, ini yang loop. Oh, Kebetulan loopnya ada, kita hitungnya dari sini. oh ada cara menghitungnya. Cara 2, menghitungnya. 3, 4, 5. Ini loop 5. Kalau orang bilang loop 5 itu Pandowo. Oh, itu yang namanya Pandowo itu tadi. Dan loopnya itu biasanya ganjil. Oh, memang harus ganjil. Ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, Dan 13, dan seterusnya dan gitu. seterusnya. Ya, cuman kalau makin banyak loopnya, makin rapat gitu, makin panjang. Ah, jadi pembuatannya itu loh Mas. Apakah kenapa harus bisa sampai ada namanya keluar pamornya? Itu saya dengar itu apa itu sebetulnya dengan pamor? Pamor itu kalau zaman dulu itu kan memang susah ya untuk mencari warna putih itu bisa menghiasi Di keris dalamnya seperti ini. lukisan di dalam besi. Oh, Zaman dulu itu menggunakan yang namanya meteorit. meteorit Dari meteor. dari batu meteor. Zaman dulu itu sering mengamati langit itu di mana meteor jatuh, nah itu Dia cari. dicari, didapatkan di situ, itu adalah bahan pamor. Untuk Sekarang- pembubuhannya berarti ya. Ya, kalau sekarang itu bisa dipakai nikel Oh, warna putih. berarti paduannya itu ada nikel. Ya, jadi besi, baja, nikel. Dipanaskan oleh api. Nah, itu Filosofinya. dipanaskan, kemudian ditempa. Oh, ditempa. Ya, tempa. Bermacam-macam bentuk, bagaimana mau dibentuk pamornya. Ada orang bilang pamor belara sineret, Belarak sileret. ada udan mas, Modelnya ya. ada tebu sauyun, nah, itu banyak macam-macam. Karena segitu banyaknya saya juga tidak hafal satu persatu. Wih, luar biasa. Cuman senang dan memang sebagai inisiator keris lah Nah, rasanya. saya dulu lebih banyak di bidang IO untuk permainan keris di Bali. Termasuk kolektornya ini Permainan Pak. keris kita padukan dengan batu permata, dan kita padukan juga dengan pengobatan alternatif. Siap. Saya Ini- melakukan itu selama hampir 10 tahun di Bali. Masya Allah. Jadi boleh dibilang saya di Bali sebagai pelopor kekerisan. Ikonnya Bali sebenarnya beliau pemirsa Walaupun ya. sudah di sana ada ahli keris juga, Ya. tapi pada waktu itu memang keris dianggap barang sakral di Bali, tidak sembarangan. Tapi dengan saya lakukan pameran di Bali pertama kali dalam sambutan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu kita pameran dengan saya kebetulan grup Paguyuban Trah Hamengkubuwono dan Paku Alam Bali. Oh, masih ada keturunan terah dari sana ya. Iya. Sehingga gampang dan mudah untuk membuat pameran. Pameran. Baik, ini Kanjeng ya. Jadi ini ada beberapa keris yang saya lihat di depan mata saya. Ini ada yang sedikit, mohon maaf, agak sedikit pendek kerisnya ini. Saya nggak tahu apa namanya. Saya bisa tanyakan sama beliau langsung. Ini apa ini mau ceritanya ini? Kalau keris pendek bisa juga dibilang patrem ya, biasanya untuk Patrem. untuk wanita Oh, yang kecil. Oh, Tapi gitu. sekarang banyak juga dipakai oleh pria juga banyak. Ini Madura punya. oh Madura. Tadinya ini mau saya kasih hiasan perak di Bali. Oh, Jadi kita kombinasi dengan perak dan kita kasih juga permata di sini. Biasanya gitu. perniknya ya. Pernak perniknya. Oh, Dan ini sangat indah. Kalau di Bali kan terkenal dengan keindahan. Bisa dengan dibalut dengan perak juga bisa. Emas juga bisa. aksesorisnya. Aksesorisnya. Ya. Iya.
buat keris di Bali itu bisa ratusan juta. Ratusan juta. Wah. Karena emas, permata, itu. Digabung di sana Iya, ya, digabung di sana. Luar biasa sekali ini. Jadi selain daripada memang beliau pengkoleksi, juga IO daripada pameran-pameran, beliau juga, mohon maaf, dia ini blessing pengobat ya. Pengobat kebetulan. Secara Kalau ada yang mau kebetulan. berobat, Ya. kita bantu, bukan tidak. Kalau datang, kita tidak pernah menolak. Nah, jadi halayak ramai pemirsa di podcast FK PPAI DPC Depok bersedia Eyang Bambang itu, Kanjeng Raden Bambang itu bersedia untuk membantu daripada pemirsa ya. Baik, ini ada hal lagi ini. Seperti ini saya tadi sudah mengintip ya pemirsa ya. Sebelumnya saya sudah intip. Jadi ini saya langsung buka yang diajarkan sama Eyang Bambang tadi itu ya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya apa ini? Trisula apa namanya? Nah, ini karena dia seperti tiga bilah keris, dibilanglah ini Trisula. Ini Trisula. Jadi selain keris, pada waktu itu berkembang memang juga tombak. Oh iya, tombak ya. Tombak. Macam-macam. Macam-macam ya. Nah, seperti di sana juga coba diatur. Oh iya, sebentar pemirsa, saya ingin ya. Ya, Hitam apa ini? itu boleh. Ini boleh. Nah, luar biasa. Tombak. Ya. Deket pemirsa Ini ngambil. Trisula. Ah, ini Trisula. 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 Jadi ada keris yang bermacam-macam, ada yang look, ada yang lurus, dan ini ada Trisula, dan ini satu lagi. Ya. Oh. Ini tombak. Nah. Tombak. Sangat indah. Ini saya dapat dari saudara saya orang Madura. Jadi itu untuk senjata atau memang sengaja sebagai gagahan atau bagaimana ini? Kalau zaman dulu, Iya. tombak pendek ini untuk pegangan. Oh, ageman. Ageman, ya. Oh. Kalau yang untuk tombak panjang itu tentu untuk perang. Perang ya. Oh, seperti Dengan landian panjang-panjang yang bisa 3 meter, 4 meter jarak jauh. Luar biasa Kalau ini pemirsa. untuk ageman, Ageman ya. bupati atau apa gitu. Oh. Ini dibuat sangat indah, baik warnanya, sarungnya maupun landiannya dibuat sangat indah. Ini saya dengar bocoran ini. Untuk mendukung jadi bupati atau gubernur, saya dengar yang pernah menyokong satu keris. Apa ini kira-kira ini ceritanya ini? Ada yang seperti itu, yang berkaitan dengan spiritual ya. Kalau untuk spiritual, kebetulan kemarin pusaka saya diminta oleh salah seseorang di daerah NTT lah, saya nggak berani sebutkan namanya. Iya, rahasia. Dia minta salah satu pusaka saya namanya Lara Sineret. Oh, Belarak Sineret. Itu tanggungannya kalau tidak salah Majapahit. Majapahit dulu 11. Blok 11 ya. Saya untuk apa ya, untuk kewibawaan lah. Oh, karismatik ya. Ya, karena Lara Sineret itu kan seperti daun kelapa. Kelapa itu kan ada sirip-sirip gitu. Ya, seperti duri. Belarak Ya. ya, Belarak Sineret. Jadi kalau itu diseret, ditarik itu daun kelapa diseret itu kan semua ikut tuh. Oh, Jadi iya. sebagai seorang pemimpin, dia bisa mengajak pendukungnya atau masyarakatnya atau rakyatnya untuk bisa mendukung dia. Oh, itu maknanya. Jadi Dan lain. termasuk pamor untuk kewibawaan. Gitu. Jadi dari banyak pamor-pamor lain yang bisa berfungsi untuk rezeki. oh Ada yang orang bilang malah untuk sikir musik, angin, singkir bisa. angin. Oh, Sikir banyu, sikir untuk api segala macam. wih, saya sampai terpesona. Ini saya mendengarnya ini yang tadi saya pegang loh ya. Nah ini, saya dari diajarin ya, lihat, diangkat, ya, dibuka ini yang namanya wara rangkanya. Nah, saya nanyakan langsung sama beliau. Nah, ini didapat dari mana ini? Ini Kanjeng. keris. Iya, siap. Namanya Nogo Siluman. Oh, Nogo Siluman
Grupnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grup 7. Oh, Loop 7. Nogo Siluman Loop Grup 7. 7. Saya dengar-dengar kayaknya punya seseorang yang sangat ya, berkarisma. Luar biasa. Bisa diceritakan ini? Nah, betul. Ya, Kanjeng. Jadi Siap. pusaka ini adalah warisan dari leluhur saya. Leluhur saya dari Puro Pakualaman, dari yang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam kedua. Beliau mempunyai putra bernama Kanjeng Pangeran Aryo Sosroningprang. Saya mendapatkan keris ini turun-temurun dari beliau. Oh, berarti ini emang keris dari leluhur. Leluhur ya. Oh. Ini tidak harusnya tidak boleh dilihat Tidak, oleh orang. Tapi ini spesial untuk pengetahuan. Siap, Jadi siap, siap. kerisnya sangat sederhana. Mungkin dibandingkan dengan keris zaman sekarang yang namanya Mago Sosro itu sangat bagus-bagus, tinata emas. Tapi ini adalah Mago Sosro yang sangat sederhana. Ini bukti bahwa atau tanda sebagai hadiah dari yang Pangeran Diponegoro ketika zaman perang di Jogja dulu. Masya Allah. Ini saya langsung spontan melihat pemirsa, auranya beliau, ya aura, langsung berubah pemirsa, berkarisma, merah langsung saya lihat, luar biasa. Nah, ini Iya. pada waktu perang di Ponorogo itu ada yang namanya pasukan bawah tanah Pelik Sandi. Oh. Tidak boleh diketahui oleh lawan maupun kawan. Jadi untuk menghadap beliau untuk urusan sesuatu harus menunjukkan pusaka. Oh, sandinya, Ya, kodenya ya. ini dibuat di Madiun oleh Sentot Alibasa. Oh, Sentot Alibasa adalah panglima Panglima dari Ya. Beliau berasal dari Madiun. Madiun aslinya ya. Jadi yang dibuat adalah Madiun. Dan keris ini tidak sendirian. Beliau ada satu lagi, punya saudara saya juga, sama-sama Nogo Siluman. Persis seperti ini, cuma kalau ini looknya 7, kalau saudara saya itu looknya 9. Saya nggak tahu maknanya apa, kenapa yang saya dapat yang 7, dan saudara saya itu bisa 9. Besi sama Nogo Siluman juga sama, sangat sederhana. Sederhana sekali. Saya yang pada waktu itu, saya belum mengerti keris waktu saya mendapatkan warisan ini. Iya, iya. Karena dari semua keluarga yang di hidup ini tidak sanggup merawat, jatuhnya ke saya. Nah, ini saya sangat saya sayangkan, ini Siap. saya ganti waktu itu. Saya tidak tahu di mana sarungnya yang asli. Oh, Tapi ketika kemarin tahun 2020 saya ke Jogja, kemudian saya ditawarkan satu warongko. Memang ini bukan yang baru, tapi setelah dipakai orang lain, namanya kayu wunglen. Wunglen. Kayu wunglen. Ini asalnya dari makam yang Sultan Agung. Allah. Ketika makam beliau itu direnovasi, kan itu terbuat dari kayu. Kayu-kayu. Ya, kayunya itu salah satunya adalah kayu wunglen. Karena ini sepuh, sama-sama sepuh Pak. Sudah ini saya pakai untuk warongko dari pusaka saya ini. Jadi yang saya itu waktu itu memang itu dibuang ke Manado. Oh, masa itu. Ya, nah setelah yang Pangeran Diponegoro ditangkap, ditanyakan satu persatu. Kalau perang itu kan dari mana dananya? Iya, iya, iya. Oh, perlu dana untuk perang. Betul. Kalau dari rakyat mungkin ada, tapi kan tidak Tidak menindas rakyat. tidak sebanyak yang Tidak betul. sebanyak. Karena kan rakyat juga waktu itu kan tertindas, susah. Para pejabat-pejabat negara itu lah. Karena yang saya putra dari Pakuan II,
beliau bisa mencari dana untuk membiayai perang-perang. Salah satunya, mungkin pangeran-pangeran yang lain juga banyak. Ada cerita lain. Karena yang saya itu disilahkan pasukan telik sandi Rahasia ya. rahasia, sehingga ketika dibuang sana namanya tidak dicatat, Oh. tapi beliau ditangkap kemudian sama-sama dibuang ke Manado. Pangeran Diponegoro dari Manado Kembali pindah lagi ke Makassar. Makassar. Nah, ayah saya itu tetap di Manado. Oh. Sampai saya seluruh keluarga keturunan beliau mencari di mana sebenarnya. Nah ini belum sempat ada yang ke Manado. Oh. Jadi kalau di Lasari mungkin saudara-saudara di Manado, Di Manado banyak, ada ya. Karena kan untuk kembali ke Jawa kan jauh. Jauh Gitu. jaraknya. Sehingga beliau tidak di Minahasa. Ada masalah Manado. Itu cerita mengenai keris ini. Dan ini kesayangan saya. Luar biasa pemirsa. Karena tidak ada yang lain yang punya. Saudara saya di Jogja juga heran, kok bisa jatuh Anda? Ya kan garis laki-laki kalau keris itu. Terahnya ya. Ya, laki-laki ketika paman saya meninggal itu tidak ada yang berani merawat. Merawat ya. Ketika Nggak saya bermain kuat. sana, kebetulan kamu kesini, coba bawa ini keris saya. Ternyata nyaman. Nah, Oh. sampai sekarang ini Luar Berkat. biasa pemirsa. keris dari leluhur. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau orang sudah cinta, ya kan, sehingga cintanya akan dikasih, akan dibalas kembali dengan kasih dan sayang. Cinta dan kasih sayang. Inilah menyayangi keris ya. Nah, jadi pemirsa ada apa namanya yang berhubungan dengan perkerisan, nanti pemirsa bisa hubungin di sini ya, ya, Nah, sini, ya, ini nomor saya. ya. Bisa ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Ngobrol dengan senang hati. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk yang ingin hadir dan datang ke rumah saya. Luar biasa sekali pemirsa. Baik, yang terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kita sebagai narasumber, dan Kanjeng Raden Bambang ini ada sebagai pembina daripada Forum Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia ya di Kota Depok. Demikian podcast kita malam hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.